Gaji kamu cukup nggak untuk biaya hidup? Atau kamu termasuk orang yang sebenarnya bekerja tapi hidupnya hanya dari gaji ke gaji, alias kamu nggak tahu gaji kamu tuh bisa ditabung atau disimpan, bahkan nggak bisa mensecure masa depan. Kita udah sering banget katanya gaya hidup kita tuh ketinggian, tapi kadang kita juga suka lupa kalau ternyata semua tuh serba mahal, semua tuh harganya serba tinggi, sehingga kadang kita lupa memfaktorkan kalau ada yang namanya inflasi alias kenaikan harga-harga yang memang bikin kita ini hanya bisa hidup dari gaji ke gaji. Apalagi sering banget dengar curhatan kalau kayaknya semua sudah dihemat. Jadi apalagi ya, kalau biaya hidup kita tinggi, ini sebenarnya masa iya sih selalu disalahkan dengan gaya hidup? Apa benar biaya hidup ini salah kita atau justru ini salah siapa ya harga-harga bisa tinggi? Dari berbagai konsultasi keuangan yang telah aku jalani, ternyata klien-klienku yang kebanyakan memang dari middle income class ini mengalami kalau ternyata biaya kebutuhan itu memang sangat meningkat. Apalagi kalau kamu adalah keluarga dengan memiliki satu atau dua anak. Yang namanya punya anak itu mahal. Memang anak membawa rezeki dalam hal yang lain. Tapi yang namanya urusan finansial ini benar-benar nyata karena kita bisa melihat semuanya dari hitungan. Kalau dari template budget yang ada di aku ini, kurang lebih untuk pasangan suami istri yang memiliki net take home pay alias gaji yang udah net, yang udah dipotong segala macam pajak, iuran bla 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 sekitar 17 juta. Ternyata kebutuhan primernya yang mana di sini termasuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan alias rumah, urusan makanan, dan urusan kehidupan seperti transportasi itu udah mencakup lebih dari 60%. Menurut aku sebenarnya kebutuhan itu idealnya maksimal ada di 50%. Jadi buat aku sih nggak heran banget kalau yang namanya middle income class ini kesusahan buat nabung ataupun berinvestasi atau bahkan mensecurekan uang buat masa depan. Karena setelah kita lakukan budgeting, ternyata memang yang namanya kebutuhan ini mahal. Ini aja belum dimasukin dengan entertainment, hiburan, dan kebutuhan-kebutuhan tambahan lainnya. Kita lihat dari tabel berikut ini, belanja bulanan aja tuh udah lumayan hemat. 3 juta alias berarti kan kurang lebih 100 ribu per hari. Kalau kamu dalam satu keluarga punya 2 anak berarti kan 100 ribu untuk 4 orang untuk pagi, siang, dan malam. Ini aku sih agak susah ya masuk di nalar gitu. Apalagi kalau kamu hidup di kota besar kayak Jakarta. Yang konon Jakarta ini ternyata biaya hidupnya kalau dihitung-hitung, dan ini berdasarkan data dari BPS sendiri, ini paling tidak seharusnya biaya hidup di Jakarta itu 14 juta rupiah. Dengan UMR Jakarta yang ada di sekitaran 5 juta rupiah dan ideal biaya hidup di 14 juta kira-kira untuk warga ibu kota gitu. Apakah bisa bertahan dengan akal sehat atau ya kadang sih kalau aku sendiri merasa kayak kalau tinggal di Jakarta jadinya kapitalis. Karena memang tidak dipungkiri apapun itu serba mahal. Bahkan kayak misalnya buah-buahan aja yang tersedia, kayak misalnya mangga, pepaya, pisang, yang bisa per kilonya tuh antara 30.000 sampai 50.000, 60.000 gitu untuk apel. Apa iya untuk hidup sehat di ibu kota kita tuh justru jauh lebih mahal. Jadi nggak heran menurut aku kalau yang namanya kebutuhan hidup, apalagi yang namanya makanan, ini akan mengambil budget porsi paling besar dari kamu sendiri. Ada fakta yang aku dapetin dari LinkedIn, ya ini ditulis oleh salah satu blogger yang sudah melakukan research kalau ternyata 1% penduduk Indonesia itu memiliki kekayaan sebesar 49% dari total kekayaan negara. Ini benar-benar income inequality, alias kelihatan banget ya gap jurang antara si kaya dan si miskin. Jadi kalau si kelompok kaya ini menguasai kekayaan total satu negara sebanyak hampir 50%,
Ini cuma 1% loh dari penduduknya. Nah, apa kabar tuh yang 99% populasi di Indonesia berarti harus membagi 50%-nya. Dan bisa kita lihat kalau ternyata Jakarta sebagai salah satu kota yang paling mahal karena memang UMP-nya nih sekitar 5 jutaan dan katanya biaya hidupnya di 14 jutaan, berarti kan hampir 3 kali lipat nih. Kita bisa lihat langsung di tabel berikut yang udah dilakukan riset oleh Pak Jo ini. Kita melihat kalau Jakarta yang ada di Jawa itu menyumbang GDP, kontribusi GDP-nya adalah 25%. Jadi kamu bayangkan satu kota kecil si Jakarta ini menyumbang 1/4 GDP dari seluruh Indonesia. Satu negara. Yes. 1/4-nya didukung oleh satu kota. Jadi intinya adalah kalau kamu termasuk bagian dari warga ibu kota ataupun kota-kota besar, ya wajar aja kalau kamu nggak bisa nabung, kamu kesusahan untuk bertahan hidup karena dari gaji kamu sendiri, kamu udah kebingungan mau menyisihkan dari mana lagi. Tapi ini bukan suatu alasan untuk kamu tidak bisa bergerak maju dan memperbesar income. Walaupun sekarang yang akan aku bahas adalah middle income trap. Kenapa sih warga kelas menengah ini punya banyak jebakan yang akhirnya membuat mereka sangat kesulitan terhadap finansial? Jumlah penduduk middle class di Indonesia ini memang banyak, tapi kamu harus tahu kalau yang namanya middle class ini juga ada segmentasinya. Gak semua orang sebenarnya bisa dan layak dibilang middle class. Karena ada yang namanya menengah bawah, menengah atas, menengah tinggi, dan menengah rendah. Anehnya ya, 69% kelas menengah Indonesia berada di menengah bawah. 5 masalah teratas yang dihadapi oleh keluarga middle income class. Yang pertama adalah biaya hidup yang sangat tinggi. Yang kedua, biaya pendidikan atau sekolah ini mahal. Yang ketiga, beban utang, cicilan, dan tagihan. Yang keempat, kesulitan untuk punya rumah. Dan yang kelima adalah sandwich generation. Balik lagi ngomongin biaya hidup yang tinggi. Kalau udah tahu ibu kota ataupun kota-kota besar memiliki biaya hidup yang tinggi, kenapa dong manusia-manusianya masih ada di situ? Yang pertama adalah akses. Akses ke segala macam hal, terutama pekerjaan, ini jauh lebih banyak dan menjanjikan di kota-kota besar dibandingkan di desa. Dan ini kenyataan yang memang terjadi. Sehingga mau tidak mau masih banyak pendatang, masih banyak anak muda yang memang pindah dan transmigrasi kalau bahasa zaman dulunya ke kota-kota besar. Yang kedua adalah fasilitas. Fasilitas yang ada di kota-kota besar ini pasti lebih maju dan lebih mumpuni dibandingkan di desa-desa. Dan yang ketiga adanya semacam ilusi ya gitu. Kalau kamu berhasil di kota besar, ini akan menjadi lambang kesuksesan dan lebih meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ada di desa. Sehingga gak heran kenapa banyak orang ini berani untuk datang ke Jakarta, bertarung, dan mencoba bertahan di tengah biaya hidup yang sangat tinggi. Yang kedua adalah biaya sekolah anak yang sangat mahal. Walaupun ada program dari pemerintah yang menyediakan sekolah-sekolah gratis, sekolah yang lebih affordable, sekolah negeri diperbaiki, tapi tetap mindset keluarga middle income class ini biasanya ingin menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Kenapa? It's a very simple. Kualitas atau result dari pendidikan anak-anaknya memiliki perbedaan. Itu satu. Yang kedua, setelah ditelaah, ternyata adalah masalah safety. Kenapa merasa safety ada di sekolah swasta? Yang pertama dari jumlah kuota. Kuota kelasnya ini biasanya lebih sedikit dibandingkan sekolah negeri. Sehingga lebih mudah untuk dimonitor, diawasi, dan sesama guru dan orang tua memiliki tingkat komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, adanya keinginan dari orang tua untuk menciptakan anak-anak yang mampu berkompetisi untuk tingkat global dan internasional. Yang kelima, biasanya orang tua ini telah menyadari atau merasakan sendiri betapa pendidikan itu dapat meningkatkan derajat mereka dan juga meningkatkan kualitas berpikir sehingga mereka mendapatkan karir yang lebih baik. Hal ini juga
mendukung kenapa orang tua menginginkan anak-anaknya sekolah di sekolah swasta. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah beban cicilan, tagihan, ya alias perhutangan lah gitu. Kita udah tahu sebenarnya bagian dari perencanaan keuangan itu kalau yang namanya life goals ataupun tujuan hidup semua ada timeline-nya. Tapi timeline ini tidak akan bisa terjadi kalau kamu tidak pernah bisa punya tabungan. Dan kenyataannya di kota-kota besar lebih banyak yang punya tagihan dan cicilan dibandingkan dengan yang punya tabungan. Kenapa? Karena balik lagi ke poin 1 dan ke poin 2, biaya hidup yang mahal. Yang kedua, ingin memberikan anak-anak sekolah yang terbaik. Nah, lalu bagaimana dengan manajemen beban hutang dan cicilan yang ada sekarang ini? Satu-satunya solusi untuk bisa melunasi hutang adalah kita tahu struktur hutangnya nih seperti apa. Apakah suku bunga yang lebih besar kita lunasi terlebih dahulu atau suku bunga yang kecil terlebih dahulu. Yang kedua, mau tidak mau solusi untuk bisa melunasi hutang dan menghapus semua cicilan dan tagihan ke depannya adalah dengan memperbesar income. Kalau kamu baca berita dari zaman milenial sampai Gen Z, kesulitan finansial yang sering menjadi isu adalah sulitnya punya rumah. Nah, balik lagi, kalau biaya hidupnya tinggi, ya gimana kita bisa punya tabungan yang bisa dijadikan DP untuk membeli rumah. Kalau kita tidak punya tabungan, bagaimana dengan histori relationship kita dengan bank? Ya, apakah bank mau memberikan pinjaman kepada orang yang nabung aja gak bisa? Jadi kesulitan-kesulitan ini balik lagi nih ke point number 1, biaya hidup. Ya, memang selain itu harga rumahnya juga semakin mahal sih. Dan terlepas kamu middle income class ataupun elite class ataupun kelas-kelas lainnya, ternyata banyak kok dari kita yang menjadi sandwich generation, yang menjadi tulang punggung ataupun bagian besar untuk mensupport keluarga kita. Sebagian orang menganggap ini beban, tapi sebagian orang juga menganggap ini adalah berkah. Nah, berhubung banget yang sering masuk ke curhat ataupun banyak cerita di luar sana, ini ternyata menanggung sandwich generation itu nggak cuma di orang tua aja, tapi mungkin ada keluarga kita, kakak kita, om tante yang membutuhkan support finansial untuk dapat menunjang hidupnya. Sehingga pertanyaannya biasanya middle class income ini, saya hidup tuh buat diri sendiri bisa nggak ya? Atau terus harus menanggung hidup orang lain? Apalagi kalau kita melihat rendahnya literasi dan inklusi keuangan untuk generasi orang tua kita, sehingga mereka tidak tahu harus bagaimana dalam mengelola dana pensiun. Dan kita melihat dalam 10 dan 20 tahun terakhir ini terjadi yang namanya hyperinflation, kenaikan biaya-biaya hidup yang sudah tidak masuk akal dengan nilai mata uang di 10 ataupun 20 tahun yang lalu. Jadi sebaik-baiknya orang tua kita menyiapkan dana pensiun sebagai tabungan, tapi jika tidak diikuti dengan perkembangan nilai uang dengan melakukan investasi, ini agak susah. Jadi bayangkan kalau misalnya selama 10 tahun yang lalu orang tua kamu berhasil nabung setiap bulannya 500.000. Nah, setelah tanpa melakukan adanya investasi, ya 500.000 per bulan itu kan berarti 6 juta per tahun. 6 juta nih per tahun. Kalau dia menabung selama 10 tahun ini menjadi 60 juta. Nah, kamu bayangkan sisa hidup kamu di masa pensiun kamu harus bertahan hidup dengan 60 juta. Bisakah kamu melakukannya? Nah, ini sekalian ajakan buat kamu semua untuk lebih melek investasi. Dan yang terakhir yang susah banget dan masih menjadi isu adalah post-COVID situation. Jadi ternyata masih banyak banget di luar sana berita memang ekonomi tuh membaik, ya. Tapi ternyata tidak semua orang bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Masih ada perusahaan-perusahaan juga yang melakukan PHK dan layoff. Jadi memang sebenarnya mungkin kita sendiri atau beberapa teman dari kita merasakan kondisi ekonomi ini masih tidak stabil. Dan ini saya tuh dapat banyak curhatan justru memang dari middle class income
yang ternyata sebenarnya posisinya sudah cukup tinggi di level manager ataupun VP yang terpaksa di layoff. Dan hingga sekarang belum ada prospek pekerjaan, gimana caranya bisa mengembalikan kesetaraan gaji yang mereka miliki terakhir kali. Dan ini adalah tips simple untuk kamu mulai mengevaluasi kondisi keuangan kamu. Kamu cek di website berikut, kamu bisa langsung download free financial budgeting template. Dari situ kamu bisa belajar apakah budget kebutuhan kamu hari ini harus diperbaiki, ada yang harus dihemat, atau sudah mencukupi. Jika ternyata kamu sudah memiliki tabungan, waktunya kamu untuk level up your knowledge untuk bisa berinvestasi. Ingat, gaji kamu yang masuk setiap bulannya untuk disisihkan, bukan disisakan. Dan untuk tabungan, perbesarlah tabungan, jangan memperbesar cicilan. Milikilah tujuan keuangan di mana kamu bisa membuat tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Good luck dan semoga kita sama-sama terbebas dari middle income class trap.